Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama Royandika Putra Lumban Raja, pangkat Madya Praja, NPP 2900698, nomor absen 30. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan. Permintaan dimaksud dapat berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diatur bersama oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pemerintah. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 24, 25, dan 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal yang ke-24 yang terdiri dari 3 ayat menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dalam pasal yang ke-25 menyebutkan bahwa pemeriksa yang sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan akan dipidana paling lama 3 tahun penjara dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan akan dipidana sekurang-kurangnya sebanyak 1 tahun penjara dan paling lama sampai 5 tahun penjara dan ataupun denda setinggi-tingginya sebesar 1 miliar rupiah. Pertama, setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama sebanyak 3 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya kita beralih ke pasal 26. Pasal 26 yang pertama, setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang kedua, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama sebanyak 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Mungkin itu saja hasil tugas yang telah saya laksanakan. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik, dapat menghasilkan nilai yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.